Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi dalam penelitian. Sampel digunakan ketika meneliti seluruh populasi tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengambil sampel dari suatu populasi agar dapat mewakili populasi tersebut dengan akurat dalam sebuah penelitian. Pemilihan teknik sampling sangat penting karena menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik ini digunakan terutama jika jumlah populasi terlalu besar hingga tidak mungkin meneliti semuanya. Jenis teknik sampling ada dua. Yang pertama, sampling probabilitas. Sampling probabilitas atau probabilitas sampling. Teknik ini memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Contoh, ada sampel acak sederhana, sampel acak bersetara, sampel kelompok, dan sampel sistematis. Jenis teknik sampling yang kedua yaitu sampling non-probability atau non-probability sampling. Teknik ini tidak memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk terpilih. Biasanya digunakan jika memungkinkan mengambil sampel secara acak. Contoh, sampel bertujuan, sampel kuota, sampel kemudahan, dan sampel bola shell atau snowball sampling. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis data. Data dalam penelitian dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti sumbernya, sifatnya, dan skala pengukurannya. Berikut beberapa jenis data yang dapat digunakan. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Terdapat data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Contohnya, hasil survei pelanggan tentang kepuasan pelayanan. Yang kedua, ada data sekunder, adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali dalam penelitian. Contohnya data laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif atau narasi dan tidak bisa diukur oleh angka, sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur serta dihitung. Contoh dari kualitatif, pendapat pelanggan tentang kualitas suatu produk, sedangkan contoh dari kuantitatif adalah jumlah penjualan produk dalam satu bulan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Terdapat data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data berupa kategori tanpa urutan tertentu. Sedangkan data ordinal adalah data berbentuk peringkat atau tingkatan, tetapi selisih antara tingkatannya tidak pasti. Sedangkan data interval adalah data yang memiliki skala berurutan yang selisih antar nilai yang jelas, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Dan data rasio adalah data yang skala terurut, selisih antar nilai jelas, dan memiliki nilai nol absolut. Contoh data nominal adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan warna favorit. Sedangkan contoh dari data ordinal adalah tingkat kepuasan pelanggan seperti sangat puas, puas, netral, dan tidak puas. Contoh dari interval adalah suhu dan Celcius atau Fahrenheit. Sedangkan data rasio adalah berat badan, tinggi badan, dan jumlah badan. Setiap jenis data digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan metode analisis yang akan diterapkan.